Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah algoritma untuk mengidentifikasi konten influencer yang beresiko pseudo expert dan menghasilkan peringkat resiko pada setiap akun atau konten. Pseudo expert sendiri merupakan peristiwa di mana banyaknya konten influencer yang membahas bidang serius seperti kesehatan, keuangan, hukum, keamanan cyber, dan lainnya dengan gaya seolah-olah ahli, padahal tidak memiliki kompetensi sama sekali di bidang tersebut. Algoritma ini bekerja dengan memproses input video secara real-time dan membandingkannya dengan basis data otoritas yang valid. Di mana langkah pertamanya adalah sistem ini mengambil data dari setiap video yang muncul melalui API media sosial. Yang pertama, menggunakan model audio to text untuk mengubah suara influencer menjadi teks, menggunakan OCR untuk mendeteksi teks yang muncul di layar, lalu mengambil bio, profile, jumlah followers, link di bio, dan kategori akun. Di tahap berikutnya, algoritma akan mengekstraksi 3 fitur utama yang menentukan tingkat resiko. Yang pertama, mengekstrak pernyataan kunci menggunakan NLP. Jika influencer bicara tentang investasi, obat, atau pasar hukum, sistem akan menandainya sebagai konten sensitif. Lalu sistem melakukan web scraping dan pengecekan API ke pangkalan data resmi. Dan lalu menggunakan algoritma sentiment analysis dan confidence scoring yang akan mendeteksi pola bahasa yang manipulatif. Karena pseudo expert sendiri saya menggunakan kata-kata absolut seperti pasti untung, 100% sembuh, atau jargon ilmiah yang tidak pada tempatnya. Berikutnya, kita akan menggunakan model weight scoring atau random forest classifier untuk menentukan angka risiko. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: W1 dikali C ditambah W2 kali A ditambah W3 dikali L, di mana W itu merupakan bobot kepentingan masing-masing faktor, dan C ini adalah seberapa berbahayanya topik, A apakah dia punya lisensi, jika tidak ada lisensi tapi bicara medis, skor akan tinggi. Dan L adalah penggunaan kata-kata klaim tanpa sitasi. Ini klasifikasi resikonya, di mana 0 hingga 30 adalah rendah, 31 hingga 60 sedang, dan 61 hingga 100 itu tinggi. Lalu berikutnya detail cara kerja algoritmanya. Yang pertama, menginput, yaitu user menonton video tentang misalnya cara ampuh menyembuhkan diabetes dengan air garam. Algoritma menangkap data kata kunci diabetes, sembuh, dan air garam. Sistem mencocokkan klaim tersebut dengan data medis, misalnya dari WHO. Hasilnya diabetes tidak bisa sembuh hanya dengan air garam. Lalu berikutnya sistem mengecek profil influencer. Hasilnya tidak ditemukan latar belakang medis. Karena topiknya kritis, yaitu kesehatan, dan tidak ada bukti kredibilitas serta klaimnya bertentangan dengan sains, sistem menghitung skor risiko sebesar 92. Lalu output di layar video memunculkan angka 92, yang mana ini adalah high risk atau tinggi. Unggulan dari sistem ini yang pertama adalah hasil penelitian bersifat transparan, dapat memberikan alasan mengapa sebuah konten dianggap berisiko. Setiap skor risiko dihasilkan dari penjumlahan bobot kriteria yang jelas, seperti topik sensitif, klaim berlebihan, ketiadaan sumber, dan kredibilitas akun. Lalu menggunakan model AI yang ringan agar angka risiko muncul segera saat video diputar. Melatih penonton untuk tidak mudah percaya pada gaya bicara yang meyakinkan tanpa dasar ilmu. Yang terakhir, mudah diimplementasikan pada sistem nyata. Algoritma ini tidak membutuhkan dataset
pelatihan yang besar sehingga cocok untuk tahap awal pengembangan sistem deteksi konten berisiko. Dengan memanfaatkan API YouTube dan teknik pemrosesan teks dasar, sistem sudah dapat dijalankan secara end-to-end. Dan berikutnya keterbatasan yang ada pada sistem ini. Yang pertama, ketergantungannya pada kata kunci atau keyword based. Algoritma masih mengandalkan keberadaan kata atau frasa tertentu untuk mendeteksi klaim berlebihan atau topik sensitif. Akibatnya, konten yang menggunakan bahasa lebih halus atau implisit berpotensi tidak terdeteksi meskipun sebenarnya menyesatkan. Lalu, sistem belum mampu memahami konteks secara mendalam. Sistem tidak dapat membedakan apakah suatu klaim disampaikan dalam konteks edukasi, kritik, atau sarkas. Sebagai contoh, video yang membahas klaim sesat dengan tujuan meluruskan informasi tetap berpotensi mendapatkan skor yang tinggi karena mengandung kata-kata yang berisiko. Penilaian kredibilitas akun masih bersifat terbatas. Analisis kredibilitas hanya didasarkan pada deskripsi channel dan informasi publik yang tersedia. Sistem belum mampu memverifikasi keabsahan, sertifikasi, latar belakang pendidikan, atau pengalaman profesional influencer secara umum. Potensi bias dan false positif. Influencer yang sebenarnya kompeten tetapi tidak mencantumkan sumber secara eksplisit atau menggunakan gaya bahasa persuasif dapat terkualifikasi sebagai pseudo-expert. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sebaiknya digunakan sebagai alat bantu awal saja, bukan sebagai satu-satunya penentu keputusan. Kesimpulannya, algoritma pendeteksi influencer pseudo-expert ini mampu memberikan solusi awal terhadap permasalahan maraknya konten berisiko di platform digital. Dengan pendekatan berbasis analisis teks dan pembobotan kriteria, sistem dapat mengidentifikasi konten yang berpotensi menyesatkan serta menghasilkan risk score yang terukur dan mudah dipahami. Namun demikian, keterbatasan dalam pemahaman konteks dan ketergantungan pada kata kunci menunjukkan bahwa sistem ini belum dapat menggantikan evaluasi manusia sepenuhnya. Oleh karena itu, sistem yang dirancang sebaiknya diposisikan sebagai filter awal untuk menandai konten berisiko tinggi, yang selanjutnya dapat ditinjau lebih lanjut secara manual. Mungkin sekian